Ya, kita masih bicara soal Imlek. Ini merupakan tradisi yang juga kaya dengan beragam makanan khas ya. Seperti yang kita tahu, kue keranjang. Ada mie, apa namanya kamu bilang? Miswa. Miswa itu yang bukan yang nyanyi diobok-obok, akhirnya diobok-obok. Itu Joshua. Bukan. Kembali ke makanan. Kembali ke makanan. Miswa, tapi biasanya juga ada angka-angka tuh. Iya benar, ada jeruk juga. Biasanya angkanya harus kalau nggak salah 8. Terus ada yang 12, apa ada berapa gitu. Pokoknya soalnya ini angka-angka ini punya makna tersendiri katanya, Riz. Betul banget. Dan kita nih akan tahu dari Yada mau nanya. Karena dia khusus mengintip apa saja makanan-makanan khas Imlek dan apa saja makanan di balik setiap makna di balik setiap makanan. Gongsi Pacoy! Kalau udah Imlek kayak gini nih, berbagai kemeriahan khas Imlek dan pernak-perniknya tersebar di segala penjuru. Dan berbagai tradisi pun masih dipertahankan oleh para keturunan Tionghoa di Indonesia. Termasuk tradisi menyajikan berbagai kuliner khas Imlek. Dan konon katanya nih, setiap kuliner yang disajikan punya makna dan simbol tersendiri untuk kebaikan di masa depan. Seperti apa maknanya dan bagaimanakah mereka menyajikannya? Waktu Yana mau nanya. Tahun Baru Imlek atau Xinjia, salah satu hari besar bagi keturunan Tionghoa di seluruh dunia. Imlek dirayakan di awal tahun menurut kalender Tionghoa dan ditutup dengan Cap Gomeh di hari ke-15 pasca Tahun Baru. Jelang Xinjia, berbagai ornamen khas Imlek mudah ditemukan. Mulai dari warna merah menyala di berbagai dekorasi, angpau, lampion, sampai pemetasan barongsai. Wih, seru! Ngomongin Imlek juga nggak akan jauh-jauh dari tradisi makan-makan. Siapa coba yang nggak kenal sama Chinese food? Namanya jelas sudah termasyhur di seantero bumi. Dan di hari spesial ini, warga keturunan Tionghoa punya makanan khusus yang wajib disajikan pas Imlek. Gak sekedar makanan, tapi ada makna dan cerita yang terkandung di dalamnya. Salah satu makanan yang paling terkenal, kue yang satu ini, kue keranjang atau nian-gao. Disebut keranjang karena konon dibuatnya menggunakan keranjang. Salah satu tempat pembuatan kue keranjang yang melegenda terletak di Jalan Lio Baru, Karangsari, Neglasari, Tangerang, Banten. Jelang Imlek, permintaan kue keranjang terus meningkat. Produksinya bisa mencapai 1 ton bahan mentah per hari. Wih! Produksi kue keranjang di tempat ini sudah dilakukan turun-temurun dan sekarang sudah jatuh ke generasi ketiga. Kini kendali usaha yang dimulai sejak 1962 ini ada di tangan Cici Reni. Jadi ini sekian lama membuat kue keranjang ya, Ji ya. Itu sebenarnya pengen tahu nih proses pembuatannya sebenarnya seperti apa nih dari kue keranjang? Proses pembuatan ini sebenarnya dari adonan tepung ketan ya, campur air gula putih, kemudian difermentasi kurang lebih 2-3 minggu. 2-3 minggu? Iya. Terus kemudian pas mau masak diencerin lagi, baru ditimbangin. Ditimbangin? Ditimbangin setengah kilo. Usut punya usut, kalau ngomongin sejarah nih, warga Tionghoa percaya kue ini dulunya digunakan untuk menyogok Dewa Tungku. Dewa ini yang mencatat setiap perbuatan manusia dan membawanya ke Raja Surga. Supaya sampai ke surganya baik, maka sang dewa disogok dengan yang manis-manis. Laris manisnya kue keranjang jelang Imlek juga nggak lepas dari makna filosofis susunan kue yang berasal dari negeri Tiongkok ini. Nah, kue keranjang atau dalam bahasa Mandarin disebut dengan nian-gao ini artinya memang bertingkat ya, Ci ya? Iya. Jadi makanya si kue keranjang ini disusun dari yang paling besar sampai yang paling kecil di atasnya. Dan konon katanya nih, semakin tinggi tingkatannya, maka semakin tinggi juga rezeki atau kemakmuran dari orang yang punya kue keranjang ini. Saking banyaknya permintaan kue keranjang, kini produksinya sudah menggunakan berbagai alat modern. Sebut saja alat pengaduk adonan ini, atau pengukus raksasa ini. Tapi satu yang tetap Cici Reni jaga,
Takaran yang pas dan penggunaan kayu rambutan untuk pembakaran yang konon dapat membuat rasa kue keranjangnya tetap terjaga. Nah, selain kue keranjang, ada lagi nih sajian yang wajib tersaji pas tahun baru Imlek. Mie, tapi bukan mie instan ya. Makanan yang konon katanya sudah ditemukan sejak 4.000 tahun lalu ini menyimbolkan kehidupan dan umur yang panjang. Yang jelas selalu ada doa dalam tiap suapnya. Gak sekedar doa panjang umur, tapi termasuk juga doa agar panjang silaturahmi. Kalau dari penyajiannya nih, untayan panjang dari mie-nya harus tersaji utuh, tanpa putus dari awal hingga ujung akhir. Harapannya tentu saja agar berkah yang datang pun tidak terputus. Kalau biasanya Yana makan mie instan harus dipotong-potong dulu nih supaya gampang dimakan. Lain halnya dengan budaya Tionghoa ketika makan mie. Mie yang panjang diibaratkan sebagai jalan hidup yang panjang. Jadi pantang namanya motong-motong mie pakai sumpit ataupun pakai garpu. Harmonis dan seimbang. Ini tujuan dari setiap tradisi Tionghoa yang masih dijaga. Makanya untuk melengkapi keseimbangan sajian khas Imlek, ikan juga jadi menu lain yang wajib dihidangkan. Dalam bahasa Tiongkok, ikan disebut yu. Nah, kata ini mengandung arti keberuntungan. Dan ikan harus disajikan utuh dari kepala hingga ekor yang membawa harapan bahwa tahun baru akan berlangsung baik dari awal hingga akhir. Tak sekedar enak dan nikmat, budaya Tionghoa nih memperhatikan betul angka dari jenis sajian yang disajikan. Ada yang percaya bahwa setiap angka mengandung makna. 12 jenis makanan misalnya. Selain kue keranjang, mie dan ikan, panganan lain juga jadi sajian pendamping penuh makna pada perayaan Imlek. Sebut saja bebek utuh yang jadi simbol udara, permen yang jadi lambang manisnya kehidupan, atau jeruk yang dipercaya sebagai buah pembawa rezeki. Ini bebek. Yana jadi penasaran nih, kenapa ya angka-angka ini begitu penting bagi warga Tionghoa? Supaya lebih jelas, Yana mau nanya sama ahlinya. Imlek itu harus ada 12 macam kuliner yang tersedia di meja makan. Itu sebenarnya maknanya apa dan kenapa harus 12 gitu, Bu? Sebenarnya kalau untuk yang angka-angka yang baik itu 9 sudah mencapai suatu kemakmuran begitu. Kalau 8 itu menuju suatu kesuksesan. Nah, kalau 12 itu biasanya berkaitan dengan ada 12 shio dalam kalender penanggalan Cina. Kalau melihat budaya Tiongkok nih yang masuk ke Indonesia, itu perkembangannya seperti apa sih, Bu? Apakah masih terjaga atau enggak di Indonesia ini? Oh, saya lihat sih masih sangat terjaga ya. Artinya itu adalah satu perayaan yang sangat besar, perayaan yang sangat ditunggu-tunggu karena disitulah lambang dari satu filsafat Cina yaitu harmoni. Ya sudah enak, ternyata setiap sajian yang dihidangkan mengandung banyak makna dan pengharapan. Keharmonisan jadi tujuan utama yang masih dipegang teguh warga keturunan Tionghoa, termasuk pada tradisi kulinernya. Keberkahan hidup, kesejahteraan, usia panjang, kemakmuran. Semua ini tujuan yang diharapkan dapat terwujud di tahun berikutnya. Berbagai simbol yang terdapat pada kebudayaan Tionghoa memang bukan sekedar simbol, tapi lebih dari itu ada sebuah pengharapan yang ingin diwujudkan agar tahun berikutnya lebih baik dari tahun kemarin. Dan tentunya dengan usaha untuk mewujudkannya. Nah, sekarang masih ada juga yang mau nanya tapi nggak tahu gimana dan kemana nanyanya. Tenang aja, titipin aja ke Yana dengan cara mention ke @yana mau nanya. Nanti yang tanyain karena Yana selalu mau nanya. Selamat tahun baru Imlek.